Halo Hai, netizen. netizen. Hari ini kita akan bahas film dari adaptasi Samurai Manga. X, manga Samurai X, yaitu Rurouni Kenshin The Beginning. Di begini. Rurouni Kenshin The Beginning ini merupakan film terakhir dari serial, nggak seri film Rurouni Kenshin yang udah ada 4 sebelumnya, dan ini 3. 4. Oh iya, 4 ya. Satu. Dan ini katanya final chapter, tapi The Beginning. Jadi menceritakan awal si Kenshin itu kenapa dia nggak memakai pedangnya dengan tajam gitu lah. Dan ini masih sama pemerannya, Takeru Takeru Sato. Sato. Terus ada pacar pertamanya, si Tomoe yang diperankan oleh Kasumi Arimura. Lalu dari ketua Shinsengumi Guminya juga sama kayak yang pertama, si Yusuke. Lalu ada leader dari organisasi revolusinya si Kenshin itu, ini. si Katsura Kogoro yang diperankan oleh Issei Takahashi. Itu banyak sih pemeran-pemeran lama. Ceritanya ini sebelum adanya kayak sebelum cerita Kenshin lah. Jadi pas dia masih pakai pedangnya secara tajam dan dia masuk pasukan revolusi untuk menggulingkan dari Shogun orang Shogun. dan mau ke Meiji. Di sini ceritanya si Kenshin itu bertemu Tomoe secara tidak Langsung. sengaja, Tidak sengaja lah. gitu, tidak sengaja. Dan ngelihat dia ngebunuh. Terus si Kenshin ini kan diserang sama pasukan Shinsengumi. Organisasinya itu diserang, lalu mereka kabur-kaburan. Dan si Kenshin ya kabur bersama Tomoe. Jadi mereka akhirnya berdua kayak suami istri lah. Kalau dulu kan gak ada nikah-nikah gitu kan. Nggak ada. Terus Pokoknya udah berdua tinggal udah jadi petani gitu lah. Terus ya udah, ternyata si Tomoe ini berkhianat dan dia tuh ternyata pasukan anak buah dari pasukan musuhnya untuk mengetahui Kenshin ini kelemahannya di mana gitu. Terus ya udah, intinya sebenarnya cuma itu. Dan ini cerita ini kayak melengkapi film sebelumnya, The Final. Jadi The Final kan musuhnya si Kenshin itu kan si Enishi. Enishi itu adik dari Tomoe ini. Jadi kenapa? Mungkin kalian harus juga nonton film sebelumnya. The Final ya. Dan ini bakal menjelaskan film The Final itu. Tadi kan lu udah jelasin nih, The Beginning itu awal mula dari Kenshin tuh masih pakai pedang yang tajam gitu kan, bukan yang Sakabato ya kalau nggak salah, pedangnya itu kan yang bermata terbalik gitu. Nah tapi kalau gua nangkapnya justru The Beginning ini awal mula dari tanda ini nih. Oh ya, X. Samurai X. Iya, kenapa dia dikasih ada tanda ini nih, tanda silang? Ternyata di sini dibahas. Ya, karena kan jadi dan di sini juga gue lihat sih Kenshin-nya juga masih hebat gitu. Udah bisa ngebantai semua. Brutal. Brutal gitu, sadis gitu. Bukan berarti The Beginning itu awal mula Kenshin muncul gitu, tapi ini yang muncul nih. Muncul tanda X-nya. Tanda X-nya yang muncul itu yang dimaksud The Beginning itu. Dan ditambah satu lagi yang kalau menurut gue tangkap, ini story origin dari Tomoe sih Mas kalau menurut gue. Karena kan yang selama ini gue tangkap itu dalam film animasinya atau gue baca di manganya, story Tomoe ini nggak ada, Cuma kan? Kenshin-nya doang ya. Cuman di Kenshin-nya aja, tapi sekelebat lah dibahas si Tomoe-nya. Nah di sini tuh kayak kita tuh dikasih lihat sisi Tomoe itu ke Kenshin tuh kayak gimana Pengaruhnya gitu. ke Kenshin-nya. Ternyata tuh pengaruhnya besar banget gitu ya. Bisa merubah salah seorang pembantai ya kan, atau assassin, pembunuh gitu. Jadi orang kalem gitu, jadi orang desa. Kan kayak gitu, jadi kelihatan tuh story dari origin Tomoe-nya tuh kayak gimana gitu. Dan di sini yang gue lihat ceritanya tuh seperti itu. Bukan berarti The Beginning itu Kenshin mulanya jadi Batosai gitu, bukan. Ternyata Kenshin udah dapat julukan, kebalik ya, udah dapat julukan Batosai juga di sini. kalem malahan. Terus kemudian udah jago, tapi pedangnya belum Sakabato gitu kan. Jadi belum bukan The Beginning awal sih kan menurut gue. Ini kayak dikasih lihat tuh story dari Tomoe sama si Kenshin-nya sama oleh Tomoe-nya. tanda dari silangnya itu. Kalau menurut gue sih gitu. Terus juga filmnya walaupun jelasin Tomoe tapi lengkap sih. Iya. Sama Kenshin-nya juga, kenapa dia
ikut pasukan ini, Betul, terus akhirnya dikasih tahu dikejar ya. 2 jam tuh lama, tapi kita nggak kerasa sih. Nggak berasa. Walaupun cuma drama-drama dia bertocok tanam, Iya. terus ya udah tinggal berdua, tapi masih ada Chemistry keluarganya tuh dapat Iya, ya di situ, walaupun cuma kayak sebentar. adem gitu ngelihatnya ya. enak karena dua-duanya kalem, Iya, enaknya di situ. dan walaupun apa ya, kan kita tahu tuh Kenshi tuh pembunuh gitu ya kan, banyak ngebacok siapa-siapa. Pembantai lah. Tapi ketika pas jadi satu rumah tangga sama si Tomo itu kayak gue pengen deh jadi punya rumah tangga kayak gitu, tenang gitu ya kan, gak ada yang ganggu gitu. Itu bagus banget sih story-nya menurut gue. Tadi kan plot cerita udah, terus lo udah jelasin juga sinopsisnya, terus kita juga udah bahas ceritanya juga kan kayak gimana dan yang gua jelasin tadi. Nah, sekarang kita ngomongin acting atau karakternya nih. Nah, gua di sini apresiasi banget untuk karakter Tomoe, unlock karakter ini, karakter terbaru yang ditampilin. Gua juga apa ya, takjub gitu sama actingnya. Ternyata tuh Tomoe itu sekalem kayak gitu. Dia si siapa tadi namanya? Kasumi Kasumi itu bisa memerankan karakter Tomoe dengan baik, walaupun dia nggak tahu tuh Tomoe itu, mungkin ya, gue nggak tahu ya, entah karena kan di manga sama anime tuh karakter Tomoe itu cuman dibahas sekelebat nggak gitu jelas ya. Nggak begitu kita tahu yang para fansnya Samurai X gitu kan. Tapi di sini justru diperankan sama si Kazura itu bagus banget sih menurut gua kasih nilai plus gitu, baik dari dia kalem-kalemnya, terus kayak gimana ya, kayak nyimpen dendam tapi nggak dimunculin. Seriusnya dapet gitu loh. Keren banget kayak gitu. Terus waktu pas tinggal sama Kenshin juga sosok kayak istri yang pelayan yang baik gitu, itu cakep banget sih menurut gua. Ya jelas ya, Kasumi Harimura mah udah banyak filmnya juga. Udah banyak ya. Kalau lihat juga banyak juga filmnya. Terus kalau gua, karena Tomoe emang udah lu bahas ya. Iya, terus Kenshin udah semua filmnya kita udah perlu emang lah. begitulah, udah Takeru jago-jago. Kita Terus nggak perlu bahas si lagi. Saito semuanya juga. Kalau gua ngelihatnya di sini yang kurang ini malah ininya. Oh, lo yang kurang nih. Kurangnya peran-peran lainnya. Kayak cecunguk-cecunguk. Kayak yang di organisasi yang pertama samurai itu kan masih cupu-cupu tuh. Kebanyakan teriak-teriak doang kayak. Terus dan apa yang Shinsengumi menyerang juga anak buahnya terlalu gampang gitu loh. Apalagi kan di sini Kenshinnya masih oke banget kan, masih pembantai lah. Iya benar. Dan harusnya lebih garang lagi ketemunya gitu. Jadi ya kurang aja untuk menonjolkan Kenshinnya yang masih garang gitu loh. Harusnya banyak yang, tapi yang di akhir bagus karena pasukan-pasukan akhirnya itu emang jago-jago kan, Pak. Beda-beda kekuatannya. Dan di awal-awal doang sih bagi gue yang kurang. Jadi dianya kurang, jadi nggak bisa tonjol nih si Kenshinnya. Jadi malahan kita ngeliat Kenshinnya bukan si pembantai, malah bapak rumah tangga, ya kan? Di film ini begitu kan? Iya, betul. Nah, tadi kan kita udah bahas plot sedikit, juga detail sama karakter yang kita suka sama yang nggak suka. Dan terakhir nih kayak visual teknisnya lah. Kalau gua nih karena demen banget, karena kita udah lihat ya film-film Kenshin sebelumnya kan latarnya kan Jepang zaman dulu, tahun 18-an lah. Terus kostumnya juga udah oke banget, samurai apa semua. Di sini nambah lagi bagusnya karena winter, salju dia. Iya, kan betul. Bener-bener kelihatan salju. Jepang zaman dulu tuh kalau winter tuh kayak gimana? Bener-bener rumah yang masih kayu-kayu gitu ya kan. Terus ada perapian, ada apa itu kan kelihatan banget tuh. Itu bagus banget sih. Terus apalagi banyak action yang jadi saljunya itu kan ada darahnya kan. Jadi efeknya nambah gitu lah. Putih ada darahnya gitu. Bener-bener pas banget gitu. Iya. Gue setuju sih untuk visual. Jadi gue nggak banyak komentar untuk visual karena menurut gue udah cukup oke, udah keren juga. Bahkan yang tadi lo bilang ditambah salju itu tuh udah bagus sih menurut gue gitu. Terus juga kan di sini Kenshinnya masih pembantai banget kan. Actionnya tuh, koreografinya tuh mungkin ini paling bagus di antara semua filmnya. Betul. Kan film-film sebelumnya Kenshinnya kayak lembek ya. Lembek lah, nggak mengeluarkan semua kemampuannya. Di sini tuh dia udah super power banget. Apa gesit ya? Jatuhnya lebih gesit lagi. Dari terus awal kan dia juga masuk. Itu kan dia udah ngaku sebagai ahli pedang ya kan. Bener-bener ya semua udah dikeluarin ya semuanya sama si Kenshin ini ya. Di pertarungan akhir juga di salju full, bener-bener lagi badai salju dia bertarung. Gimana
angle kamera itu dapat. Iya, semuanya Ada keren ya. Ada yang dari putih putihnya, gitu, terus dia rambutnya juga diputih-putihin basah-basah kena gimana, dingin, kedinginan. Wah, itu bagus banget sih kena karyanya. racun, terus tiba-tiba jalannya kayak gimana, terus buta Terus enggak ada kayak gitu. trap-trapnya. Wah, itu cakep sih. maksimal banget sih ya, itu pokoknya gue udah nggak bisa kritik lagi. Udah bagus banget dah. Kalian harus nonton lah. Jadi kesimpulannya, Rurouni Kenshin The Beginning ini bukan berarti awal mula dari Kenshin menjadi Batosai, tapi awal mula dari tanda X-nya itu muncul dari mana? Mungkin yang di awal kita di Rurouni Kenshin yang pertama kan sempat dikasih kilas balik juga ya kan yang sebelahnya. Nah, ini yang satunya lagi hampir bisa jadi X itu ternyata dibahas di film ini. Siapa yang ngegoresnya? Baik dari dan juga menurut gua ini juga ditambah story origin dari si Tomoe yang kita belum tahu dan kita belum gadang-gadang kenal. Nah, di sini dibahas semua. Overall buat gue suka sama story-nya, visualnya juga bagus dan acting karakter apalagi terutama Tomoe itu cakep banget, keren. Gua kasih skor Kenshin ini 9/10. Wow, masih tinggi ya. Gede dong. Kalau gua suka sih, tapi mungkin karena dramanya aja gua agak ya terlalu petani banget sih Kenshin ya. Jadi Harvest Moon ya. gua kasih 8/5 lah, masih bagus lah. Kan karena dia masih oke gitu kan. Dan buat kalian yang belum nonton film Rurouni Kenshin The Beginning ini, kalian bisa saksikan di Netflix, streaming OTT. Dan film-film yang lama Kenshin juga ada di sini ya. Rurouni Kenshin pertama, 2, 3 yang ketemu sama Inferno, Legend End, semua ada di Netflix. Ketemu sama musuhnya itu ya. Sama di The Final sama si adiknya si Enies.